Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Septiana. Saya dari kelas manajemen 20A Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis plan dari social enterprise yang telah saya buat. Bisnis plan yang saya rancang yaitu Momcare. Isu yang akan saya bahas yaitu mengenai Momcare, analisis pasar, layanan Momcare, strategi pemasaran, manajemen, proyeksi keuangan, analisis risiko, operasional Momcare, dan pengembangan usaha dari Momcare itu sendiri. Momcare merupakan sebuah perusahaan layanan jasa yang bertujuan memberikan bantuan kepada para ibu rumah tangga di Indonesia dalam merawat dan mengatur urusan rumah tangga. Kami menyadari bahwa banyak ibu rumah tangga yang memiliki waktu luang dan ingin membantu sesama dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Oleh karena itu, Momcare hadir sebagai wadah untuk menghubungkan ibu-ibu yang memiliki keahlian dalam merawat dan mengatur rumah tangga dengan ibu-ibu lain yang membutuhkan bantuan. Momcare sendiri mempunyai visi menciptakan lingkungan yang mendukung bagi ibu-ibu Indonesia, di mana mereka dapat saling membantu dan saling berbagi pengetahuan serta keahlian dalam merawat dan mengatur urusan rumah tangga. Serta misi dari Momcare yaitu memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan dengan menyediakan staf yang terampil dan berpengalaman dalam merawat dan mengatur urusan rumah tangga. Momcare memiliki value atau nilai-nilai perusahaan. Yang pertama ada profesionalitas, kualitas, kepercayaan, dan kolaborasi. Profesionalisme, kami menjaga standar profesionalitas tinggi dalam memberikan layanan kepada pelanggan, yaitu setiap anggota tim kami diberikan pelatihan dan pembekalan yang memadai untuk memastikan pelayanan yang terbaik. Yang kedua yaitu kualitas. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas tinggi dan memperhatikan detail dalam setiap aspek pekerjaan kami. Kami berusaha untuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan. Yang ketiga yaitu nilai kepercayaan, di mana kami memahami bahwa kepercayaan adalah faktor penting dalam hubungan dengan pelanggan kami. Oleh karena itu, kami menjunjung tinggi integritas dan menjaga kerahasiaan informasi pelanggan dengan sepenuh hati. Dan nilai yang terakhir yaitu kolaborasi, di mana kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan, sehingga kami mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara ibu rumah tangga yang terlibat dalam Momcare serta berusaha untuk menciptakan iklim kerja yang inklusif dan saling mendukung. Selanjutnya yaitu analisis pasar. Analisis pasar di sini terdiri dari penelitian pasar, pesaing, target pasar, dan potensi dari pasar Momcare. Yang pertama yaitu penelitian pasar. Momcare melakukan penelitian pasar yang komprehensif untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan potensial. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data tentang perilaku konsumen, tren pasar, dan preferensi penggunaan layanan rumah tangga di Indonesia. Data ini dapat diperoleh melalui survei, wawancara, atau analisis data sekunder. Yang kedua yaitu pesaing. Momcare juga melakukan analisis pesaing untuk mengetahui kompetitor yang ada di pasar layanan jasa rumah tangga. Ini melibatkan identifikasi dan penilaian pesaing utama dalam industri ini, termasuk layanan serupa yang mereka tawarkan, keunggulan kompetitif mereka, harga yang ditetapkan, dan strategi pemasaran yang digunakan. Analisis pesaing ini membantu Momcare untuk mengidentifikasi kesempatan mengembangkan strategi yang berbeda dan membedakan diri dari pesaing. Yang selanjutnya ada target pasar. Momcare memiliki target pasar yang spesifik, yaitu para ibu di Indonesia yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dalam mengidentifikasi target pasar, kebutuhan Momcare mempertimbangkan faktor demografis seperti usia, lokasi, pendapatan, dan kebutuhan rumah tangga. Momcare juga dapat mempertimbangkan faktor psikografis seperti minat, nilai-nilai,
dan gaya hidup para ibu rumah tangga. Dengan memahami target pasar secara mendalam, Momcare dapat menyusun strategi pemasaran yang tepat dan menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Dan yang terakhir ada potensi pasar dari Momcare. Analisis pasar juga melibatkan penilaian terhadap potensi pasar Momcare. Ini mencakup penilaian ukuran pasar, pertumbuhan pasar yang diharapkan, dan peluang bisnis yang dapat dieksploitasi. Dalam hal ini, Momcare dapat mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tren sosial, dan tingkat adopsi layanan jasa rumah tangga di Indonesia. Dengan memahami potensi pasar, membantu Momcare untuk mengoptimalkan strategi pertumbuhan dan pengembangan bisnis. Selanjutnya ada layanan atau produk. Layanan atau produk dari Momcare sendiri yaitu menawarkan produk layanan yang bertujuan untuk membantu para ibu rumah tangga dalam merawat dan mengatur urusan rumah tangga mereka. Beberapa produk atau layanan yang ditawarkan oleh Momcare pertama yaitu jasa merawat rumah tangga, jasa memasak, dan jasa mencuci dan menyetrika. Untuk jasa merawat rumah tangga, Momcare menyediakan staf yang terampil dan terlatih dalam menjaga kebersihan rumah, membersihkan ruangan, merapikan barang, dan melakukan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Layanan ini membantu para ibu dalam menjaga kebersihan dan kerapihan rumah tangga mereka. Yang kedua, jasa memasak, di mana Momcare memiliki staf yang ahli dalam memasak makanan sehari-hari, termasuk menyusun menu, membeli bahan makanan, dan memasak makanan sehat dan lezat. Dengan layanan ini, para ibu dapat menghemat waktu dan tenaga dalam mempersiapkan makanan untuk keluarga mereka. Dan yang ketiga yaitu jasa mencuci dan menyetrika. Momcare juga menyediakan jasa mencuci dan menyetrika pakaian sehingga para ibu tidak perlu repot mengurus cucian mereka sendiri. Staf Momcare akan membersihkan dan menjaga pakaian tetap rapi sehingga ibu dapat fokus pada tugas-tugas lainnya. Keunggulan yang dimiliki Momcare yang pertama yaitu dari keahlian para ibu. Momcare mengutamakan keahlian para ibu dalam merawat dan mengatur urusan rumah tangga. Dengan menggunakan layanan Momcare, para pelanggan dapat mempercayakan tugas-tugas rumah tangga kepada para ibu yang berpengalaman dan terampil dalam bidang tersebut. Yang kedua, waktu luang yang lebih. Dengan bantuan Momcare, para ibu rumah tangga dapat mengisi waktu luang mereka dengan melakukan aktivitas yang lebih bermakna atau bersantai bersama keluarga sambil mempercayakan tugas-tugas rumah tangga kepada staf Momcare. Lalu ada kualitas dan keandalan, di mana Momcare memberikan layanan yang berkualitas dan dapat diandalkan. Staf yang terlatih dengan baik akan bekerja dengan cermat dan teliti untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Serta ada dukungan dan koneksi di mana melalui Momcare, para ibu rumah tangga dapat terhubung dengan sesama ibu lainnya, membantu satu sama lain dalam merawat dan mengatur urusan rumah tangga. Ini dapat menciptakan dukungan sosial dan lingkungan yang positif. Dan yang terakhir yaitu fleksibilitas, di mana Momcare memahami bahwa setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, mereka dapat menyesuaikan layanan sesuai dengan preferensi dan jadwal pelanggan, termasuk durasi layanan dan frekuensi dari kunjungan. Selanjutnya ada strategi pasar. Strategi pasar terdiri dari saluran distribusi, harga, promosi, dan penjualan, di mana saluran distribusi yang digunakan oleh Momcare yang pertama yaitu pemasaran online, dengan memanfaatkan platform online dan media sosial untuk mempromosikan layanan kami. Yang kedua yaitu kemitraan komunitas, di mana Momcare dapat menjalin kemitraan dengan komunitas ibu, forum online, atau kelompok ibu lokal untuk memperluas jangkauan dan mendapatkan rekomendasi dari ibu-ibu yang telah menggunakan layanan Momcare sebelumnya. Dan kerjasama dengan mitra strategis, di mana Momcare dapat menjalin kerjasama dengan mitra strategis
seperti toko bayi, pusat kebugaran, atau pusat perbelanjaan yang memiliki audiensi target yang relevan dengan layanan Momcare. Dan untuk harga, Momcare menetapkan harga yang kompetitif, di mana Momcare perlu melakukan analisis pasar dan penelitian pesaing untuk menetapkan harga yang kompetitif namun menguntungkan. Harga dapat disesuaikan berdasarkan durasi layanan, jenis layanan, atau paket layanan yang dipilih. Dan untuk penawaran dan diskon, Momcare dapat memberikan penawaran khusus, diskon, atau paket bundling untuk menarik pelanggan baru dan memperoleh keunggulan kompetitif. Untuk promosi, Momcare melakukan kampanye pemasaran digital, program referral, dan konten berkualitas, di mana kampanye pemasaran digital menggunakan melalui iklan online, optimasi mesin pencari, dan pemasaran konten untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik calon pelanggan, serta melakukan program referral, yaitu menerapkan program referral ini untuk pelanggan yang mengacu orang lain ke Momcare akan mendapatkan intensif atau diskon tambahan. Dan yang ketiga yaitu konten berkualitas, di mana Momcare dapat memproduksi konten berkualitas seperti artikel, blog, atau video tutorial yang memberikan tips dan saran tentang merawat rumah tangga, memasak, dan kegiatan sehari-hari ibu rumah tangga. Konten ini dapat dipromosikan melalui situs web Momcare, media sosial, atau newsletter. Dan untuk strategi pemasaran penjualan, layanan pelanggan yang profesional dan penawaran konsultasi gratis, di mana layanan pelanggan yang profesional harus memberikan layanan pelanggan yang ramah, responsif, dan profesional. Komunikasi yang efektif dengan pelanggan melalui telepon, email, atau media sosial dapat membantu membangun hubungan yang baik dan mempertahankan pelanggan. Serta penawaran konsultasi gratis ini, Momcare dapat menawarkan sesi konsultasi gratis kepada pelanggan potensial untuk membantu mereka memahami layanan yang ditawarkan, manfaat yang diperoleh, dan membangun kepercayaan. Selanjutnya ada manajemen dan organisasi, di mana saya sendiri sebagai founder dan CEO, serta sahabat saya sebagai CEO founder. Selanjutnya ada proyeksi keuangan. Proyeksi laba rugi Momcare yang untuk tahun ke-1 dan kedua dengan laba bersih yang diperoleh mencapai 29 miliar hingga 54 miliar. Selanjutnya ada analisis resiko, di mana analisis resiko ini mencakup kekurangan sumber daya manusia, resiko kepuasan pelanggan, risiko kualitas layanan, risiko privasi dan keamanan, serta ketidakmampuan memenuhi permintaan. Untuk risiko pertama yaitu kekurangan sumber daya manusia, Momcare dapat menghadapi risiko kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam merawat dan mengatur urusan rumah tangga. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas layanan dan yang diberikan kepada pelanggan. Untuk mengatasi risiko ini, Momcare perlu melakukan perekrutan dan seleksi yang cermat untuk memastikan bahwa para staf atau talent memiliki keterampilan dan pengalaman yang sesuai. Pelatihan tambahan dapat diberikan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam merawat dan mengatur urusan rumah tangga. Selain itu, Momcare juga dapat menjalin kerjasama dengan lembaga atau komunitas yang terkait untuk mendapatkan sumber daya manusia tambahan jika diperlukan. Untuk risiko kedua yaitu kepuasan pelanggan, di mana keberhasilan Momcare sangat bergantung pada kepuasan pelanggan. Risiko yang mungkin timbul adalah ketidakpuasan pelanggan terhadap kualitas layanan yang diberikan, kurangnya fleksibilitas dalam jadwal, atau ketidaksesuaian dengan harapan mereka. Nah, untuk mengatasi hal ini, Momcare perlu melakukan survei kepuasan pelanggan secara berkala untuk mengidentifikasi kekurangan dalam layanan yang diberikan. Feedback pelanggan harus diperhatikan dan tindakan perbaikan harus diambil.
Yang resiko selanjutnya yaitu resiko kualitas layanan, di mana terdapat risiko bahwa kualitas layanan Momcare tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Hal ini dapat mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan khusus pelanggan atau kesalahan dalam melaksanakan tugas rumah tangga. Untuk mengatasi hal ini, Momcare perlu memastikan bahwa staf memiliki pengalaman yang jelas tentang harapan dan standar yang ditetapkan. Pelatihan yang berkala dan pemantauan kinerja perlu dilakukan untuk memastikan kualitas layanan yang konsisten. Resiko selanjutnya yaitu resiko privasi dan keamanan, di mana Momcare akan memiliki akses ke lingkungan rumah tangga pelanggan yang dapat menimbulkan resiko privasi dan keamanan. Informasi pribadi atau kegiatan rumah tangga pelanggan harus dilindungi dengan baik agar tidak disalahgunakan atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Nah, untuk mengatasi resiko ini, Momcare perlu memiliki kebijakan yang jelas mengenai privasi dan keamanan pelanggan. Momcare perlu informasi pelanggan harus dijaga kerahasiaannya dan hanya diakses oleh staf yang berwenang. Dan resiko yang terakhir yaitu resiko ketidakmampuan memenuhi permintaan. Jika permintaan layanan Momcare melebihi kapasitas yang tersedia, resiko ketidakmampuan memenuhi permintaan dapat timbul. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan perencanaan kapasitasnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan dan kerugian bisnis. Untuk mengatasi masalah ini, Momcare perlu melakukan perencanaan kapasitas yang cermat berdasarkan permintaan yang diharapkan. Jika permintaan melebihi kapasitas yang ada, Momcare dapat mempertimbangkan untuk menambah jumlah staf atau memperluas jaringan mitra kerja, sehingga fleksibilitas dalam jadwal dan komunikasi yang terbuka dengan pelanggan dapat membantu mengelola harapan dan mengurangi ketidakpuasan. Selanjutnya ada rencana operasional dari Momcare. Rencana operasional dari Momcare tersendiri terfokus pada 3 hal. Yang pertama itu sumber daya manusia, produksi layanan, dan pengelolaan persediaan, di mana sumber daya manusia meliputi perekrutan dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta penjadwalan dan pengelolaan kinerja. Sedangkan untuk rencana produksi layanan meliputi penilaian kebutuhan pelanggan, pengaturan jadwal layanan, serta pemantauan kualitas layanan. Dan untuk pengelolaan persediaan, Momcare harus melakukan inventarisasi dan pemesanan, pengawasan persediaan, serta kemitraan dengan pemasok. Selanjutnya ada rencana dari pengembangan bisnis Momcare itu sendiri. Yang pertama yaitu ada ekspansi produk atau layanan, pengembangan pasar, strategi pertumbuhan, inovasi dan teknologi, serta peningkatan kualitas. Dalam hal ekspansi produk atau layanan, Momcare dapat melakukan diversifikasi layanan, di mana Momcare mempertimbangkan untuk menyediakan layanan tambahan yang relevan dengan urusan rumah tangga seperti perawatan anak, pendidikan anak, atau pelatihan keterampilan rumah tangga. Dan yang kedua yaitu pengembangan paket layanan, di mana Momcare dapat mengembangkan paket layanan yang komprehensif yang mencakup berbagai keahlian ibu rumah tangga seperti merawat anak, memasak makanan sehat, dan merancang pola makan yang seimbang. Untuk pengembangan pasar, Momcare dapat melakukan ekspansi geografis dan segmentasi pasar, di mana ekspansi geografis Momcare dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan layanan mereka ke wilayah atau kota lain di Indonesia untuk mencapai lebih banyak ibu rumah tangga yang membutuhkan bantuan dalam merawat dan mengatur urusan rumah tangga. Untuk segmentasi pasar, Momcare dapat melakukan segmentasi pasar yang lebih baik untuk mengidentifikasi segmen ibu rumah tangga yang memiliki kebutuhan khusus dan menyesuaikan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam strategi pertumbuhan, Momcare dapat melakukan kemitraan dan aliansi serta pemasaran dan promosi, di mana kemitraan dan aliansi ini
Mamker dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan atau organisasi lain yang memiliki visi dan nilai yang sejalan untuk saling mendukung dan memperluas jangkauan layanan Mamker. Dan pemasaran dan promosi, Mamker perlu mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan baru yang efektif untuk dan pelanggan baru. Ini dapat mencakup kampanye pemasaran online, kehadiran dalam acara atau pameran terkait, serta kolaborasi dengan influencer atau komunitas ibu-ibu. Untuk inovasi dan teknologi, Mamker mulai bisa menerapkan teknologi serta inovasi layanan. Dalam penerapan teknologi, Mamker dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional seperti penggunaan aplikasi mobile untuk manajemen jadwal dan komunikasi dengan pelanggan, serta inovasi layanan, di mana Mamker perlu terus berinovasi dalam mengembangkan layanan untuk tetap relevan dengan kebutuhan dan harapan pelanggan, misalnya dengan mengadopsi konsep-konsep baru seperti rumah pintar atau solusi cerdas untuk membantu pengaturan rumah tangga. Dan yang kelima yaitu peningkatan kualitas, di mana dapat melalui pelatihan dan pengembangan karyawan serta umpan balik pelanggan. Untuk pelatihan dan pengembangan karyawan, Mamker perlu memastikan bahwa karyawan mereka terus diberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan, serta umpan balik pelanggan, di mana Mamker harus aktif memperhatikan umpan balik pelanggan dan menerapkan perbaikan yang berkelanjutan berdasarkan masukan-masukan yang telah diberikan pelanggan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rencana bisnis sosial enterprise yang telah dirancang. Cukup sekian untuk presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.